akan lanjutkan kembali diskusi kita di kesempatan hari ini kaitannya tentang analog switch off 2 November 2022 yang tidak bisa ditawar lagi. Pak Dedi, banyak masyarakat yang akhirnya mencermati bahwa pemunduran dari tahapan-tahapan yang kemarin ditetapkan oleh pemerintah itu salah satunya karena ketidaksiapan industri. Sebenarnya sejauh mana kesiapan industri terutama Kompas dan juga ATVNI itu sendiri, Pak Dedi? Agar bisa masyarakat lebih jelas bahwa ternyata ada hal lain gitu akibat dari tertunda-tundanya terus tahapan analog switch off yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Baik, Kang Eris, kalau kita bicara Kompas TV seperti di awal saya sampaikan, sebenarnya Kompas TV sudah siap. Sejak pemerintah menetapkan siaran simulkas pertama kali. Di ATVNI juga seluruh anggota ATVNI itu ada NET, ada RTV, ada Jawa Pos, ada MyTV sebenarnya juga sudah siap untuk analog switch off. Kenapa? Secara kita lihat dari sisi biaya, hari ini kami menanggung dua beban biaya, satu sewa menara untuk analog, satu lagi untuk sewa MUX. Nah, kalau ini terus-terusan nggak ada kepastian, ya tahun depan bagaimana? Karena Pak Jokowi juga bilang kan tahun depan gelap. Kalau bebannya terus-menerus, ya ini kami akan tambah. Tinggal 13 hari lagi, 13 hari lagi. Kalau saya mencermati sebenarnya, kalau ditanya sudah siap atau tidak siap, menurut kami sebenarnya apalagi sih yang ditunggu? Aspek undang-undang sudah ada. Kemudian aspek teknis juga sebenarnya nyatanya hari ini kami bisa simulkas. Artinya kan infrastruktur gak ada masalah. Set-top box Pak Dedi tadi sudah menjamin Jakarta sudah 500.000 lebih. Saya yakin juga di seluruh Indonesia, apalagi sebentar lagi Piala Dunia ya, masyarakat pasti nyari, pasti nyari set-top box. Nggak mungkin mereka nggak mau ketinggalan. Dan saya juga lihat Kompas TV membagikan STB juga ya, meskipun bukan kewajiban ya. Kami juga tetap menyiapkan agar nanti pada saat masuk pemirsa kami tetap. Tapi begini, mohon izin Kang Eris, mungkin ada satu hal yang sebenarnya ini jadi pemikiran kami ya di Kompas TV. Karena yang selalu diutarakan pertama kali adalah survei kepemirsaan. Pertanyaan kami, apakah negara ini tergantung dengan satu survei kepemirsaan itu? Dan satu survei itu hanya mengcapture sebagian kota saja kan, begitu? Ya, 11 kota lah ya. 11 kota. Nah, maksud saya, apakah kita itu mau terus berpegang kepada hasil survei tersebut atau kita ciptakan suatu survei yang baru? Saya pernah menyampaikan dalam beberapa kesempatan juga kepada Pak Giri, kita punya Kominfo, Menko Polhukam, Bappenas, kemudian ada Komisi 1 yang membuat aturan main. Bicara mengenai teknologi kita punya BRIN. Bicara mengenai metodologi penelitian kita punya akademisi universitas yang canggih-canggih. Mengenai koneksi kita punya Telkom. Kalau ini asumsi saya, ini pemikiran saya, kalau pemerintah 2 juta set-top box saja yang mau membagikan, misal 10%-nya saja kita ambil dipasangin di polmeter, itu ada 200.000 people meter. Penyebarannya dibantu oleh KPI dan KPID. Kemudian ada dua data yang tidak mungkin dimiliki oleh lembaga survei yang sebelumnya adalah apa? Kalau set-top box itu juga dipasang di setiap kantor gubernur, wali kota, bupati, ruang komisi 1, komisi A di masing-masing provinsi, ruang rektor, ruang dekan di setiap universitas di Indonesia. Itu data pemerintah dan data pendidikan tidak mungkin didapat dari survei sebelumnya. Nah, pengelolanya yang mensurvei biar tidak ada dusta di antara kita serahkan ke BPS. Kemudian hasilnya itulah yang dikelola oleh KPI. Baik, itu mungkin Pak Dedi langkah yang akan kita lakukan setelah analog switch off lah. Itu memang juga sangat penting. ATSD memandang bahwa hari ini masih monopoli kan survei-survei dari satu lembaga itu. Tapi yang ingin saya kembali tanyakan ke Pak Dedi, seandainya
dan kita berandai-andai, tapi mudah-mudahan andai-andai ini tidak jadi lah. Agak 2 November itu tetap tidak terjadi analog switch off ini. Apa yang akan dilakukan oleh industri itu sendiri, Pak Dedi? Ya, otomatis pasti kalau kita bicara industri, bicara bisnis to bisnis ya. Pertama kali otomatis kami harus memilih satu, apakah analognya dimatikan, kemudian kami bersiaran secara digital, atau digitalnya yang dimatikan tetap bersiaran secara analog. Karena kan dua hal ini ada biayanya. Betul. Real aja. Nah, cuman maksud saya, apakah iya tanggal 2 November itu nanti ditunda lagi? Karena apa? Ini dampaknya dampak hukum. Undang-undang sudah jelas kok, 2 November. Baik itu pemerintah maupun industri, kalau ini dilanggar, tentu ada konsekuensi hukum di balik itu semua. Jadi kalau kami dari Kompas TV ataupun dari ATVNI meminta kepada pemerintah, ya sudah kita tegas aja. Undang-undang udah ada kok, dasar hukum udah ada kok. Apalagi yang istilahnya ya maaf ya, apalagi yang ditakutkan gitu loh. Soal nanti seperti Pak Heru, saya sepakat. Ibarat pertama kali kita menikah, kita nggak pernah tahu persoalan keluarga itu seperti apa sih. Tapi kita nikah dulu kan, baru ada persoalan. Oh iya, ada persoalan penyelesaiannya. Jadi jangan terlalu banyak khawatir ya, Pak Dedi. Jangan terlalu banyak khawatir ya. Betul, karena apa? Kita bergulat di sini, negara lain itu sudah melangkah 2, 3, bahkan 10 langkah ke depan. Kita masih di sini terus. Kapan majunya gitu? Iya. Tapi Pak Geri, beberapa hari yang lalu Pak Menteri sudah statement tegas di media bahwa tidak ada lagi multiple ASO atau apa namanya. 2 November itu sudah sangat jelas untuk diterapkan. Iya, jelas. Kalau dulu teman-teman industri masih ngeles karena aturannya masih di peraturan menteri nomor 6 dulu 5 tahap, kemudian 3 tahap, kemudian 11 ya direvisi, dan terakhir multiple ASO. Tapi sejak 5 Oktober ini komitmen kita bukan berarti memperhatikan komitmen yang besar-besar itu, karena pangsa pasarnya memang mereka udah duluan ya dibandingin yang lain. Komitmen itu yang dipegang teguh oleh Pak Menteri, tidak mungkinlah sekaliber mereka tidak berkomit. Dan kita pegangannya aturan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 itu. Selama undang-undangnya nggak dirubah, itu harus dilaksanakan. Betul kata Pak Heru dan Pak Dedi. Ini problem buat pemerintah, termasuk Pak Presiden. Kalau tidak menjalankan undang-undang ada konsekuensi hukum. Apalagi ini undang-undang Cipta Kerja, undang-undang emas pemerintah sekarang. Betul. Jadi saya sih kemarin sudah mengundang juga, menegaskan ke semua 693 TV itu kita undang. Ini adalah tidak ada mundur-mundur lagi. Konsekuensinya saya sampaikan. Ketika 2 November 2022 jam 24.00 lewat 1 detik tidak ada yang namanya izin analog, tidak ada yang namanya. Jadi kalau yang masih bersiaran analog lewat pukul itu namanya ilegal. Izinnya ilegal. Sesuai aturan mereka ilegal itu ada SOP-nya, nanti satu dari KPID akan memonitor ketika jam 24.00 lewat 1 detik apakah ada siaran analog yang masih memberikan program siaran, itu udah tidak ada lagi. Baik Pak Geri, yang keduanya ini tetap